Oke pemirsa, kembali lagi ke VOA Snapshot. Itu dia jawabannya, Smiley. Nah, itu adalah nama panggilan Miley Cyrus di masa kecilnya. Kenapa? Karena menurut ayahnya, Miley Cyrus itu waktu kecil kerjanya senyum-senyum terus. She was always smiling. Nah, lama-kelamaan setelah dipanggil Smiley, akhirnya lama-lama jadi Miley. Dan tepat tahun 2008, Miley Cyrus langsung merubah namanya. Nama aslinya adalah Destiny Hope menjadi Miley Ray Cyrus. Nah, kenapa dia ada nama Ray untuk nama tengahnya? Karena dia bilang bisa selalu mengingat ayahnya yang namanya Billy Ray Cyrus. Nah, kira-kira seperti itulah sejarah dari nama Miley Cyrus. Nah, bagaimana dengan cerita selebriti lainnya? Ini dia Celebrity Wrap Up. Sosialita dan reality show star Kim Kardashian menjadi bahan obrolan media setelah pernikahannya berakhir hanya dalam 72 hari. Kali ini giliran ibunya Kris Jenner untuk berbicara. Kris sempat berbagi cerita tentang kehidupan anaknya. Walaupun pernikahan Kim bersama Chris Humphries tidak berhasil, Kris Jenner tetap menaruh harapan kepada putrinya. I mean, just because somebody's getting a divorce doesn't mean life is over. She's not the first person to get a divorce, and she won't be the last. Kris membantah rumor bahwa pernikahan Kim dengan Chris Humphries hanyalah alat untuk mencari sensasi terhadap keluarga Kardashian. We have so much going on in our lives right now that we don't need to make up things or fabricate issues to create a television show. That is just ridiculous. All the best to you ya, Kim. Warga kota Rogarica yang berada di Bosnia merayakan grand opening sebuah apartemen yang dinamakan Villa Angelina oleh warga setempat. Apakah nama ini terinspirasi dari nama aktris Angelina Jolie? That's right. Angelina sempat melakukan kunjungan ke kota Rogarica untuk melihat kondisi para korban perang di Bosnia. Setelah kunjungannya, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan dana untuk pembangunan apartemen yang akan ditujukan untuk para korban perang yang kehilangan rumah mereka. Walaupun nama Angie tidak dicantumkan dalam kontrak dana, para korban percaya kunjungannya sangat berguna. Itu ada berita selebriti, tenang, akan ada berita menarik lainnya. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat ada apa sih di Snapshot News Corner kali ini. Halo News Junkie, gimana? Masih ngikutin perkembangan berita soal gerakan Occupy yang sudah merambah ke Jakarta ini? Nah, memasuki bulan kedua, gerakan Occupy melawan keserakan korporasi di negara asalnya Amerika Serikat justru makin gak keruan. Banyak demonstrannya yang ditangkepin aparat karena dinilai menyalahi aturan dan makin anarkis. Loh, gimana sih kok jadi anarkis? Katanya aksi damai. Tapi nggak semuanya gitu pemirsa, karena ada cara damai baru nih dengan memindahkan tabungan dari bank-bank besar ke bank-bank kecil. Ikuti selengkapnya dalam Snapshot News Corner. Sindrom serupa terjadi di penjuru Amerika, mulai dari pantai barat sampai pantai timur. Di Fresno, California, puluhan demonstran ditangkap aparat karena menolak bubar setelah jam malam. Alih-alih kapok, setelah dibebaskan, mereka kembali lagi turun ke jalan untuk berdemo. Kejadian serupa juga terjadi di Atlanta, Georgia. Dalam 2 minggu terakhir, total 70 orang sudah ditangkap karena melanggar aturan jam malam yang ditetapkan wali kota Kasim Reed. Bahkan tindakan anarkis terjadi di Portland, Oregon. 2 buah cabang bank besar dirusak perusuh dan belum diketahui siapa yang bertanggung jawab. Demonstran Occupy Portland menyatakan itu bukan ulah mereka. Tapi aksi ini membuat sejumlah warga Amerika menjadi antipati terhadap gerakan Occupy yang dinilai anarkis dan berlarut-larut. Tapi ada juga cara baru memprotes keserakahan korporasi. Di California, warga beramai-ramai menarik tabungan mereka dari bank nasional besar dan memindahkannya ke bank lokal atau ke koperasi simpan pinjam yang nirlaba. Belum diketahui berapa besar dampak gerakan transfer bank ini, tapi sedikitnya 650.000 orang telah memindahkan uangnya dari bank besar ke bank kecil sejak 29 September. Nah loh, macam-macam ya cara protesnya, tapi mudah-mudahan gerakan ini nggak jadi makin anarkis dan terus berlanjut dengan solusi konkret. Sampai ketemu dalam Snapshot News Corner minggu depan. Halo pemirsa VOA Snapshot, saya siapa yang mengaku sebagai penggemar serial film Twilight dan juga memilih sebagai tim Jacob. Nah, kali ini kita akan membahas kehidupan pemeran Jacob Black yaitu Taylor Lautner. Yuk langsung saja kita bertemu dengan aktor favorit kamu yang berikut ini.
Ini dia aktor muda yang dianggap sebagai one of the sexiest and the most successful stars in Hollywood. Taylor Lautner tidak henti-hentinya memukau para penggemarnya, tidak hanya dengan aktingnya saja, tapi juga dengan tatapannya yang tajam dan raut wajahnya yang selalu terlihat serius. Taylor Daniel Lautner lahir di Grand Rapids, negara bagian Michigan, tanggal 11 Februari 1992. Sejak kecil, Taylor sudah aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari latihan bela diri, olahraga, sampai menari hip-hop dan jazz. Taylor memutuskan untuk mendalami akting atas usul dari guru bela dirinya. Di tahun 2002, ia bersama keluarga akhirnya pindah ke negara bagian California dan menetap di kota Los Angeles agar Taylor bisa berkonsentrasi akting. Setelah mendapat peran kecil dalam beberapa serial TV dan iklan, Taylor akhirnya mendapat peran sebagai Jacob Black dalam serial Twilight Saga. Film ini sukses besar dan Taylor pun semakin dikenal di seluruh dunia. Namanya juga terukir di Hollywood Walk of Fame, tempat di mana berbagai nama-nama bintang terkenal bisa ditemukan. Selain Twilight, Taylor juga tampil dalam beberapa film layar lebar lainnya seperti Valentine's Day, Cheaper by the Dozen 2, dan Abduction. Ia sempat meraih berbagai penghargaan film seperti MTV Movie Awards, People's Choice Awards, dan Teen Choice Awards, dan kategorinya pun bermacam-macam, mulai dari Favorite Actor, Hottest Actor, sampai Freshest Face. And how about his love life? Siapakah kira-kira perempuan yang pernah mempunyai hubungan romantis dengan Taylor Lautner? Kabarnya, penyanyi country Taylor Swift dan aktris Selena Gomez sempat dekat dengan aktor berusia 19 tahun ini. Nah pemirsa, bisa dibayangkan selain dulu ia pernah mengikuti latihan bela diri, sampai sekarang ia juga sangat rajin untuk pergi ke gym agar badannya tetap selalu fit. Waduh, kayaknya harus hati-hati nih kalau ketemu dengan Taylor Lautner, apalagi dengan tatapan yang selalu serius itu. Oke, sekian dulu dari Star Story kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke Vivid Coffee. Oke Ripka, terima kasih Star Story-nya kali ini. Pasti ada yang puas ya. Sudah ya, idolanya tadi dikupas tuntas oleh Ripka di Star Story, Taylor Lautner. Oh, ternyata seperti itu ya. Cerita tentang aktor Hollywood yang selalu posenya kebanyakan diem seperti ini nih. Nah, itu dia pose khasnya si Taylor Lautner, bintang dari Twilight. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak berita menarik untuk Anda. Ada liputan menarik dari Vici Federline, ada Snapshot Spons Corner. Tapi sebelumnya, tebak dulu trivia quiz tentang Mick Jagger.